Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Nabila Almeida Semendawai dengan NPM 125011484. Saya Kaulani Zira Mulini Boyaji dengan NPM 2552011109. Saya Ashifa Sabrina Sanjaya dengan NPM 2552011010. Saya Nabila Mutiara Dita dengan NPM 2552011011. Saya Dea Rayu Arianti dengan NPM 2552011114. Saya Alia Zalfa Maira dengan NPM 2552011048. Saya Albar Hakim dengan NPM 25520111155. Saya Zahra Safira Nesia dengan nomor NPM 2552011068. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai bentuk aset digital modern. Kripto merupakan mata uang virtual berbasis teknologi blockchain dan kriptografi yang digunakan sebagai sarana investasi maupun transaksi elektronik. Kehadiran aset kripto menunjukkan perubahan pola masyarakat dalam memahami kekayaan yang sebelumnya hanya berbentuk fisik kini berkembang menjadi aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di Indonesia, perkembangan aset kripto berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan teknologi finansial. Pemerintah juga telah memberikan pengaturan terhadap aset kripto melalui peraturan yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan aset kripto sebagai harta warisan. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu: yang pertama, apa yang dimaksud dengan kripto? Yang kedua, bagaimana cara kerja aset kripto dalam transaksi digital? Yang ketiga, bagaimana kedudukan aset kripto sebagai harta warisan ditinjau dari perspektif hukum perdata. Adapun tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk memahami pengertian kripto serta konsep aset kripto. Yang kedua, untuk memahami mekanisme kerja aset kripto dalam transaksi digital. Dan yang ketiga, untuk mengkaji kedudukan aset kripto sebagai harta warisan ditinjau dari perspektif hukum perdata. Selanjutnya, kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. Di Indonesia, aset kripto diakui melalui peraturan pemerintah dan dapat diperdagangkan secara legal. Fungsi aset kripto antara lain, yang pertama sebagai alat pembayaran barang atau jasa, yang kedua sebagai sarana investasi digital, yang ketiga sebagai aktivitas mining atau penambangan kripto. Kripto menjadi populer karena dianggap mampu memberikan keuntungan besar, meskipun memiliki resiko yang tinggi akibat fluktuasi harga yang sangat cepat. Selanjutnya, ada aset kripto memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada bersifat digital. Yang kedua, ada peer-to-peer. Yang ketiga, ada global. Yang keempat, ada terinskripsi. Yang kelima, ada terdesentralisasi. Yang keenam, ada tidak memerlukan pihak ketiga seperti bank. Selain itu, terdapat beberapa jenis kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Theta, Utility Token, dan juga Security Token. Bitcoin merupakan jenis kripto pertama dan paling populer hingga saat ini. Sedangkan Ethereum dikenal sebagai aset kripto yang mendukung kontrak pintar atau smart contract. Kemudian, aset kripto bekerja menggunakan teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang aman dan terdesentralisasi. Tahapan transaksi aset kripto adalah: yang pertama, penggunaan mengirim transaksi kepada pengguna lain. Yang kedua, sistem mencatat transaksi ke dalam blok. Yang ketiga, blok dibagikan ke jaringan komputer. Yang keempat, jaringan melakukan validasi transaksi. Yang kelima, blok dan valid dimasukkan ke blockchain. Yang keenam, transaksi berhasil diterima penerima. Blockchain merupakan sistem keamanan berupa hashing, proof of work, dan jaringan terdesentralisasi sehingga data sulit dimanipulasi. Di Indonesia, aset kripto banyak digunakan sebagai instrumen investasi dan perdagangan digital. Masyarakat membeli aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk memperoleh keuntungan harga dengan harga yang tinggi. Namun, aset kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena alat pembayaran resmi tetap rupiah. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto untuk mencegah tindak kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, dan pemeratasan. Selain memiliki potensi keuntungan yang besar, aset kripto juga memiliki risiko tinggi karena harga dapat naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Dalam perspektif hukum perdata, aset kripto termasuk benda bergerak yang tidak berwujud sebagai diatur dalam Pasal 503 dan Pasal 504 KUHP Perdata. Karena termasuk objek pembendaan, aset kripto dapat dimiliki, dialihkan, dan diwariskan. Selain itu, aset kripto juga diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan
Oleh sebab itu, aset kripto dapat menjadi objek warisan bagi ahli waris yang sah. Menurut KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, suami atau istri dan anak. Yang kedua, orang tua dan saudara kandung. Yang ketiga, saudara garis lurus ke atas. Yang keempat, paman, bibi, dan keturunannya. Golongan pertama memiliki prioritas utama dalam menerima warisan. Selanjutnya, dalam perwarisan aset kripto terdapat kendala utama yaitu akses terhadap private key atau kunci pribadi dompet kripto. Jika pemilik meninggal dunia tanpa memberikan akses, maka ahli waris tidak dapat membuka aset tersebut. Beberapa cara pewarisan aset kripto yaitu, yang pertama ada membuat surat wasiat yang memuat private key, yang kedua menyimpan private key melalui bursa kripto, yang ketiga menggunakan metode Samir Backup. Adapun kelebihan aset kripto yaitu transaksi lebih cepat, bersifat global, dan memiliki potensi keuntungan besar. Sedangkan kekurangan adalah rawan digunakan untuk kejahatan digital, rentan diretas, serta memiliki harga yang sangat fluktuatif. Kesimpulannya, aset kripto dapat dijadikan sebagai harta warisan karena termasuk benda bergerak, tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan diakui dalam hukum perdata Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.